Pertama, masukkan sebagian air ke dalam mangkok yang lebih kecil dan cek air harus hangat-hangat kuku ya. Nah, caranya kamu celup kuku kamu ke dalam, itu berasa hangat sedikit saja, jangan terlalu panas. Lalu masukkan setengah sendok makan ragi instan. Di sini saya pakai Vermipan. Selanjutnya saya masukkan 1 sendok makan gula pasir. Lalu saya aduk-aduk tadi campurannya. Kemudian saya sisihkan selama 5 hingga 7 menit supaya ragi bereaksi terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya saya akan menyiapkan adonan. Masukkan tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, kemudian siapkan tadi cairan ragi yang sudah kita aduk tadi sebelumnya, yang sudah kita sisihkan tadi ya, sambil kita cek apakah ragi sudah bereaksi atau belum. Caranya kita lihat apakah ada buih-buih atau tidak. Jadi kalau sudah ada buih-buih walaupun sedikit, itu berarti raginya aktif. Oke, cairan ragi sudah kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian minyak. Di sini minyaknya saya pakai campuran olive oil dan minyak sayur ya. Soalnya kalau olive oil kan mahal ya. Dan terakhir saya masukkan sisa air yang masih ada ya. Langsung saya masukkan ke dalam mixer. Jangan lupa masukkan garam. Kenapa garam di sini saya masukkan terakhir? Supaya tidak menghambat proses peragian ya. Nah, kalau kamu nggak punya mixer, kamu bisa pakai tangan. Hanya ya lebih capek sih. Jadi di sini saya pakai mixer ya. Nah, mixer juga punya kapasitas. Biasanya di atas 500 gram tepung. Itu nggak kuat sih mixer seperti ini. Nah, ini karena tepungnya tidak sampai 500 gram, jadi bisa dipakai mengadon sampai kalis. Nah, ini tanda-tanda sudah mau kalis tuh. Jadi adonannya sudah mulai terangkat semua dari loyangnya. Kita adon sedikit lagi ya. Nah, sekarang sudah mulai terlihat ini sudah akan terangkat. Sebentar lagi kita bisa angkat adonan ini dari mixer. Nah, ini adonan yang sudah kalis, kita angkat. Kalau masih lengket sedikit nggak apa-apa. Caranya kita olesi dengan minyak ya, supaya tidak lengket. Kemudian kita taruh di loyang lagi ya, kita taruh di situ, kita tunggu sampai 1 sampai 2 jam hingga mengembang menjadi 2 sampai 3 kali lipatnya. Oke. Jadi guna minyak adalah supaya tidak lengket di tangan dan supaya adonan tidak kering. Nah, setelah kita bentuk bulatan besar seperti ini, kita letakkan di dalam tadi tempat mangkoknya tadi, dikasih minyak, jangan lupa permukaannya, kemudian kita tutup dengan plastik seperti ini. Kalau tidak punya plastik seperti ini, bisa memakai lap biasa, ya, lap biasa yang bersih ya tentu. Terus tutup aja seperti biasa seperti ini. Oke, tutupnya rapat. Lalu kita biarkan selama 1 sampai 2 jam hingga adonan mengembang 2-3 kali lipat. Nah, ini adonan yang sudah mengembang menjadi 3 kali lipat ya ini kalau saya, karena saya tinggalkan lebih dari 1 jam. Wah, besar sekali tuh adonannya tuh. Ada buih-buih udaranya tuh, ada udaranya, ada gasnya, tandanya itu bagus jadinya.
Oke, kita tinju-tinju dulu untuk membuang gas yang terperangkap di dalam adonan. Oke, setelah adonan tidak ada lagi gas yang di dalam, maka kita bisa potong-potong adonan. Di sini saya memotong menjadi 14 bagian. Ya, kemudian saya timbang masing-masing bagiannya sekitar 40 sampai 45 gram. Karena loyang saya mini ya, saya memakai cetakan loyang. Nah, kalau Anda ingin menggunakan cetakan loyang yang lebih besar, tentu ukurannya harus lebih besar lagi. Jadi ini terserah mau dibuat menjadi ukuran small atau medium atau large, bebas. Jadinya sama-sama bagusnya. Oke, di sini saya memotong menjadi 14 bagian ya. Ya, untuk memastikan saya timbang rata-rata sekitar 45 gram masing-masingnya. Kemudian setiap bagian tadi saya bulat-bulatkan seperti ini. Saya bulatkan. Tidak perlu bulat sempurna ya. Cukup ditinju-tinju saja, kemudian dilakukan rounding seperti ini ya contohnya. Nanti dia akan membulat sendiri kok. Oke, jadi 14 bulatan sudah kita buat. Selanjutnya, bulatan-bulatan ini kita beri minyak nanti ya. Kita beri minyak, kita lumuri minyak permukaannya. Tujuannya sama seperti tadi, supaya tidak kering. Karena kalau adonan kering nanti waktu digilas menjadi tidak bagus lagi, menjadi keras. Jadi dengan diberi minyak dia akan menjadi lembab. Jangan takut kalau minyaknya kebanyakan, justru pengalaman saya sih akan jadi lebih enak ya, lebih bagus juga adonannya. Oke, ini semua sudah kita beri minyak, kita sudah lumuri permukaannya dengan minyak. Kemudian kita tutup dengan lap bersih. Lalu kita biarkan selama 10 menit, tidak lama-lama ya ini ya. Nah, ini setelah 10 menit dia mengembang ya dan siap untuk digilas. Oke. Nah, gimana cara menggilasnya? Ya, seperti biasa, Anda bisa menggunakan gilasan seperti ini atau bisa menggunakan pipa peralon, atau kalau tidak punya bisa juga pakai botol ya, botol sirup, botol kecap, yang pokoknya yang bentuknya silinder. Nah, pertama lumuri loyang. Kalau kita pakai cetakan, loyang cetakan ini dilumuri dengan margarin. Lalu yang sudah digilas tadi kita taruh di atasnya dan kita tusuk-tusuk dengan garpu. Tujuannya supaya adonannya ini nanti waktu dipanggang tidak menggelembung ya. Walaupun sebenarnya menggelembung juga tidak apa-apa sih, bagus juga. Selanjutnya kita isi dengan topping. Di sini ada saus merah.
Saus merah bisa dilihat pada resep selanjutnya, tetapi kalau Anda tidak punya bahan-bahan yang dibutuhkan seperti tomat dan lain-lain, Anda bisa menggunakan pasta spaghetti. Pasta spaghetti yang untuk sausnya itu ya, spaghetti bolognese ya, bisa digunakan di sini. Dan rasanya dijamin lebih enak. Karena kalau bikin sendiri belum tentu bisa enak ya. Oke, kemudian kita taburi dengan topping. Di sini saya punya ayam yang sudah saya tumis. Ya, kemudian ada jagung yang sudah saya rebus. Kemudian saya juga punya nanas, saya potong-potong kecil. Semua saya taburin untuk menjadi topping. Dan keju mozzarella jangan lupa. Keju mozzarellanya tidak perlu diparut, cukup dipotong-potong saja karena keju mozzarella itu lembut. Terakhir, saya beri mayonnaise di atasnya. Untuk hiasan dan rasa yang lebih lezat. Nah, selanjutnya sisa adonan yang lain saya tampilkan lagi supaya lebih jelas. Ya, di sini saya punya beberapa isian seperti sosis, tuna, jamur, bawang bombay. Ya, sama seperti tadi, kita gilas adonan, kita masukkan ke loyang. Ya, tidak perlu bulat-bulat sekali, tidak perlu, dia nanti akan menyesuaikan dengan loyang. Itulah enaknya pakai loyang cetakan ya. Oke, kemudian kita tusuk-tusuk dengan garpu. Tadi dasarnya aja yang kita tusuk. Tujuannya supaya tidak menggelembung nanti waktu dipanggang. Oke, kita sisihkan. Lanjut, kita gilas lagi bulatan yang berikutnya. Ya, ini kalau adonannya bagus, enak sekali menggilasnya. Oh, bagus adonannya. Baik, kita cetak lagi dan seterusnya. Oh ya, jangan lupa ya, tadi loyangnya diberi mentega dulu supaya nanti tidak lengket waktu keluar dari oven. Di sini loyangnya sudah saya olesi dengan mentega semua ya. Lanjut, kita berikan topping lagi seperti tadi.
seperti tadi, diberikan isian-isian tuna, kemudian saya beri ayam juga, kemudian saya beri jagung rebus, dan terakhir saya beri keju mozzarella.
dan terakhir mayonnaise. Pizza ala Italia ini kita tidak memerlukan cetakan, cukup digilas kemudian bentuk menjadi bulat atau persegi, bentuknya bebas. Kalau adonannya bagus maka bisa menjadi lentur